Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dekan serta teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang etika berkeluarga mungkin dalam Islam ya. Nah, topik ini penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang untuk belajar nilai sikap dan akhlak. Baik buruknya masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya. Pengertian etika keluarga juga yang pertama di sini kita pahami dulu ya pengertiannya. Jadi etika adalah norma atau nilai tentang baik dan buruk perilaku manusia, sedangkan berkeluarga adalah kehidupan bersama-sama dalam ikatan suami istri ataupun seperti orang tua dan anak. Nah, serta anggota keluarga lainnya. Maka etika berkeluarga adalah pedoman sikap dan perilaku antar anggota keluarga agar tercipta kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam Islam, tujuan keluarga adalah mewujudkan keadaan sakinah, mawadah, warohmah, tenang, penuh cinta, dan kasih sayang. Nah, lanjut juga tujuan etika berkeluarga ya. Etika berkeluarga bertujuan untuk yang pertama itu menciptakan rumah tangga yang harmonis dan damai, menjaga hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, mencegah konflik, kekerasan, dan ketidakadilan, serta membentuk generasi yang berakhlak mulia. Artinya, etika bukan sekedar aturan, tetapi menjadi pondasi hubungan yang sehat dalam keluarga. Nah, di sini juga ada landasan dalam Al-Quran dan hadis ya. Islam memberikan landasan yang kuat tentang etika berkeluarga. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan agar manusia mendapatkan ketentraman dan menjadikan di antara mereka rasa kasih dan sayang itu. Selain itu, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada orang tua, bahkan tidak boleh berkata kepada mereka. Dari ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa keluarga dalam Islam dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab, bukan kekuasaan atau ego pribadi. Nah, dilanjut poin etika suami terhadap istri. Dalam kehidupan rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya. Etika suami terhadap istri yaitu seperti bersikap lembut, menghormati, dan tidak kasar. Yang paling penting, memberikan nafkah yang halal dan layak. Itulah kewajibannya untuk menghargai pendapat istri juga, tidak melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal, serta memimpin keluarga dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Nah, dalam Islam juga kepemimpinan suami bukan untuk menindas tetapi juga untuk melindungi, membimbing, dan menyerahkan keluarga. Nah, seperti menyejahterakan keluarga itu, etika istri terhadap suami juga begitu pula sebaliknya ya. Istri memiliki etika terhadap suami. Seperti di antara lainnya taat dalam kebaikan, terus juga menjaga kehormatan diri dan keluarga, menghormati suami sebagai pasangan hidup, mendukung suami dalam hal-hal yang baik, serta mengelola rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Nah, hubungan suami istri bukanlah hubungan atasan dan bawahan, melainkan kerjasama dan saling melengkapi dalam membangun keluarga. Nah, dilanjut juga di sini poin etika orang tua terhadap anak. Orang tua juga memiliki peran besar ya dalam membentuk ataupun pembentukan akhlak anak. Etika orang tua terhadap anak antara lain di sini memberikan kasih sayang dan perhatian ya, untuk mendidik dengan teladan, bukan hanya di perintah-perintah saja. Bersikap adil kepada semua anak, memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual, serta menghindari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan. Pola asuh yang baik dan melahirkan anak yang percaya diri, berakhlak, dan bertanggung jawab. Nah, etika anak terhadap orang tua. Sementara itu, anak juga
memiliki etika ya, harus terhadap orang tua itu. Nah, kewajibannya seperti yang pertama, berbicara dengan sopan dan lembut, terus juga mentaati orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Terus membangun dan menghormati mereka, mendoakan kebaikan kedua orang tua, serta tidak membentak ataupun berkata kasar. Nah, dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal paling utama setelah beribadah kepada Allah. Etika antar anggota keluarga, selain hubungan orang tua dan anak, etika juga berlaku antar seluruh anggota keluarga, seperti untuk menghormati, saling menghargai perbedaan, menjaga lisan agar tidak menyakiti satu sama lain, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, saling menolong dengan ataupun dalam kesulitan, serta menjaga rahasia dan aib keluarga. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan komunikasi dan saling pengertian, bukan dengan emosi. Nah, di sini juga ada tantangan nih, etika berkeluarga di era modern, di era saat ini. Sekarang ya, etika berkeluarga menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang pertama, kurangnya komunikasi antara karena kesibukan. Terus juga pengaruh media sosial ya ataupun gadget yang mengurangi kedekatan kita di keluarga. Terus ego dan emosi yang sulit dikendalikan. Terus ada juga tekanan ekonomi serta menurunnya pemahaman nilai agama. Itu sangat mempengaruhi ya. Jika tidak dihadapi dengan bijak, tantangan ini dapat merusak keharmonisan keluarga. Nah, bagaimana cara membangun menjaga etika berkeluarga? Untuk membangun etika berkeluarga yang baik, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu seperti yang pertama, menanamkan nilai agama dalam kehidupan keluarga, terus juga membiasakan komunikasi yang terbuka dan jujur, saling memaafkan dan menahan emosi, terus menjadikan keluarga sebagai tempat saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Dan dengan demikian, keluarga akan menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi setiap anggotanya. Nah, kita sudah sampai di akhir ya. Sebagai kesimpulannya, etika berkeluarga adalah kunci utama keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa keluarga harus dibangun di atas yang pertama, kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan keadilan. Keluarga yang beretika tidak hanya menciptakan kebahagiaan di dalam rumah, tetapi juga melahirkan generasi yang berakhlak mulia bagi masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.